Selamat malam Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian. Puji Tuhan jika malam hari ini Tuhan kembali mengumpulkan setiap kita untuk kita sama-sama belajar dari perjalanan kisah Rut. Dan hari ini kita memasuki perikop yang terakhir dari pasalnya yang pertama, yaitu ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hatinya haus dan lapar untuk selalu mendekat kepada Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan, perikop ini mengajarkan hal itu. Bukan saja saudara yang rindu, tetapi Tuhan terlebih lagi sangat rindu, haus untuk membawa setiap kita mendekat kepadanya, untuk mengenal isi hatinya. Dan Tuhan akan melakukan dengan berbagai macam cara, dengan kedaulatannya, dengan kuasanya, untuk membawa kita semakin mendekat kepadanya. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, sukacita, dan pengajaran inspirasi kebenaran firman Tuhan menyertai setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini, hanya 4 ayat. Mari kita membaca bersama-sama. Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Ayat yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ayat yang ke-22, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Berbahagialah setiap kita yang hatinya haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, yang merenungkannya dan melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur melalui kemurahan hati-Mu, kesabaran-Mu, dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau kembali mengumpulkan setiap kami, untuk kami boleh bersama-sama belajar memahami kisah perjalanan Rut dan Naomi ya Tuhan. Di pasal pertama perikop terakhir ini, biarlah Tuhan Allah Roh Kudus yang memberikan inspirasi kepada penulis kitab Rut. Kami percaya Tuhan Kau juga satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kami memahami apa yang diajarkan melalui perikop ini ya Tuhan. Tolong setiap kami berikan hati yang lembut, supaya ketika firman Tuhan ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah-buah. Sucikan dan kuduskan setiap kami, untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, bagi para penggemar badminton, pasti kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu Indonesia digemparkan dengan satu berita, di mana Indonesia setelah menunggu 19 tahun untuk membawa kembali Piala Thomas Cup akhirnya bisa tercapai. Berita ini sangat menggemparkan karena lawan terakhir yang harus dihadapi oleh Indonesia adalah Tiongkok, yang selama ini bertahun-tahun menjadi juara bertahan. Dan berita ini menjadi berita yang lebih menggemparkan lagi karena Indonesia bisa mengalahkan Tiongkok 3-0 tanpa ampun. Tentu ini suatu hal yang luar biasa, yang menggemparkan bukan saja para pecinta bulu tangkis di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia, di seluruh dunia para peserta Piala Thomas Cup ini, ya, baik Denmark, Taiwan, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Mereka sama sekali tidak menduga Indonesia bisa menang 3-0 dengan begitu mudah. Ya. Bapak Ibu Saudara, berita yang menggemparkan ini juga terjadi ketika Naomi kembali
pulang dari Moab dan tiba di Bethlehem. Ya. Ayat yang ke-19 menuliskan, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu. Karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Ya. Ketika Naomi dan Rut tiba di Bethlehem, maka seluruh kota Bethlehem menjadi gempar. Dan mereka bertanya, perempuan-perempuan yang ada di tempat itu, ya tentu saja para suami, para pria sedang bekerja di ladang. Jadi yang ada adalah para perempuan-perempuan yang mengenal Naomi dengan baik sebelum Naomi berangkat ke Moab. Mereka bertanya-tanya, Naomi-kah itu? Ya. Kita tahu bahwa Naomi kembali dari Moab setelah keluarga Naomi meninggalkan kampung halamannya selama 10 tahun. Peristiwa menggemparkan tersebut mungkin dikarenakan ada perubahan banyak dari penampilan Naomi. Ya. Atau juga mungkin karena Naomi hanya pulang seorang diri. Ya, tidak bersama dengan keluarganya dan hanya bersama dengan seorang perempuan asing dari Moab. Ya, mungkin inilah yang menjadi pertanyaan mereka. Ketika orang-orang bertanya-tanya tentang dirinya, di ayat yang ke-20 Naomi berkata, janganlah sebutkan aku Naomi, yang artinya menyenangkan atau berbahagia. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kita sudah membahas beberapa waktu yang lalu bahwa ketika Naomi berangkat ke Moab, dia pergi bersama dengan suami dan kedua anaknya. Ya, namun ketika dia kembali sekarang, dia sudah kehilangan suami dan kedua anaknya. Ini satu kepahitan, satu kesedihan yang dialami oleh Naomi. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kehadiran Rut sebagai menantu yang sangat mengasihi dan sangat setia kepadanya pun tidak sanggup membuat dirinya bahagia. Padahal ketika dia pulang, dia datang bersama dengan Rut. Ya, tetapi melalui perkataan Naomi kepada orang-orang atau perempuan-perempuan yang ada di Bethlehem, sama sekali kehadiran Rut tidak membuatnya ada rasa sukacita atau bahagia. Selanjutnya perikop ini ditutup dengan pemberitahuan bahwa ketika Naomi dan Rut tiba di Bethlehem, tepat pada waktu itu adalah musim menuai jelai. Jadi ketika Naomi berangkat meninggalkan Bethlehem menuju ke Moab, bencana kelaparan sedang terjadi di Bethlehem Yehuda. Tetapi ketika Naomi kembali, bencana kelaparan itu sudah tidak ada. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mengalami apa yang Naomi alami? Ya, maksud saya mirip dengan apa yang Naomi alami. Kehidupan ini sepertinya melawan diri kita. Ya, kesedihan demi kesedihan terus menerus menimpa kita. Kesulitan satu belum selesai, penghiburan belum datang, tiba lagi kesulitan, masalah yang baru lagi. Terus menerus menimpa kehidupan kita sehingga hati ini rasanya penuh dengan berbagai macam kesulitan, kesedihan sehingga menimbulkan rasa pahit di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita mengatakan sama dengan Naomi, panggil aku Mara. Ketika Naomi menyebutkan namanya diganti dari Naomi kepada Mara. Karena Naomi benar-benar menyadari bahwa yang melakukan semua itu adalah Tuhan. Yang memberikan kepahitan di dalam hidupnya, ayat yang ke-20 adalah yang Maha Kuasa, Tuhan. Yang menentang hidupnya, ayat yang ke-21, yang mendatangkan malapetaka. Ayat yang ke-21, semuanya adalah Tuhan. Ya. Dalam hal ini Naomi benar
bahwa apa yang dialaminya sepenuhnya adalah karena Tuhan yang menghendakinya. Sebagai anak Tuhan, kita harus memegang kebenaran ini. Perkataan Naomi adalah satu kebenaran, bahwa Allah berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Sebagai Allah yang berdaulat, Allah memiliki hak untuk menentukan hidup kita dan masa depan dari hidup kita. Sebagai ciptaannya, kita harus tunduk kepada Allah yang menciptakan kita. Dan sebagai Allah yang maha kuasa, Allah sanggup melakukan apa yang dikehendakinya, tanpa ada apapun yang bisa menghalanginya atau mengundur waktunya. Namun Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat bahwa sekalipun Allah berdaulat dan berkuasa atas hidup kita, Allah bukanlah polisi yang menunggu di traffic light dan siap menangkap kita seandainya kita menggunakan handphone atau speeding untuk menilang dan mendenda kita. Ya, dalam hal ini Allah berbeda sama sekali. Apabila ketika kita tahu bahwa kita sudah berbuat dosa dan menyakitkan hati Tuhan, kita langsung berasumsi bahwa Tuhan sudah menghadang kita dan langsung memberikan surat tilang kepada kita. Kita berasumsi bahwa Tuhan begitu keras dan yang membuat Tuhan bahagia adalah ketika menjumpai kita berbuat salah atau berbuat dosa. Seandainya kita menyamakan Tuhan dengan polisi, akibatnya maka kita akan merasakan bahwa hidup kita penuh dengan kepahitan. Hidup kita akan dipenuhi dengan komplain-komplain dan ketidakpuasan. Omelan dan omelan keluar dari hati dan mulut kita. Ya. Kita akan kehilangan sukacita, kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita menjadi lupa bahwa Tuhan bukan polisi yang senang menjebak kita untuk menjatuhkan hukuman. Tuhan sama sekali tidak mau kita anak-anaknya mendapatkan hukuman. Jauh dari pemikiran Tuhan untuk menjebak dan menjatuhkan hukuman kepada kita. Allah tidak mau kita menerima hukuman. Ya, bagaimana kita tahu? Allah begitu mengasihi manusia berdosa, sehingga dia mengutus anaknya untuk dihukum supaya kita tidak dihukum. Ini membuktikan bahwa Allah berbeda dengan polisi. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, Allah berbeda dengan polisi. Oleh sebab itu, jika seandainya kita harus diperhadapkan dengan situasi yang sama yang dialami oleh Naomi, bagaimana seharusnya kita menyikapi dan memahami Tuhan yang berdaulat dan berkuasa? Bapak Ibu Saudara, di dalam membahas perikop ini, kisah Rut ini, saya tidak mau keluar dari konteksnya. Kita sudah sama-sama belajar bahwa Naomi mengalami berbagai macam kesulitan di dalam hidupnya karena keluarganya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kita sudah membahas itu dalam beberapa waktu pertemuan yang lalu. Saya tidak mau lepas dari konteks itu. Ya, maksud saya bukan semua kesulitan, semua pengalaman pahit dalam hidup kita karena kita berbuat dosa, bukan itu. Ya, tapi cara penyelesaiannya sama. Ya, baik ketika kita berbuat dosa atau tidak. Kalau kita mengalami hal-hal yang sepertinya Tuhan melawan kita, menentang kita, tidak suka dengan kita, sepertinya seperti itu. Kita mau belajar bagaimana seharusnya kita menyikapinya seperti yang diajarkan oleh perikop ini. Ya. Seharusnya kita melihat apa yang dialami oleh Naomi merupakan kasih karunia Tuhan yang mau menarik kembali Naomi datang kepadanya. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang Tuhan kerjakan terhadap Naomi, satu-satunya yang ada di dalam hati Tuhan adalah membawa balik Naomi mendekat kepadanya. Ini adalah kebenaran yang sangat penting yang harus kita pahami, yang Allah ajarkan melalui perikop ini. Ya. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar buat Naomi.
dari sekedar memiliki suami dan 2 anak dan 2 menantu. Ya. Tuhan membawa Naomi bukan hanya bicara tentang tidak mati kelaparan. Ya. Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar dari apa yang ada di dalam benak dan hati Naomi. Ya. Tuhan bekerja melalui Naomi. Bukan saja Naomi dibawa mendekat kepada dia, tetapi juga Tuhan mau bekerja melalui Naomi untuk membawa Rut, perempuan asing bangsa Moab, penyembah berhala, untuk masuk menjadi bagian umat pilihan Allah yang akhirnya menjadi nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Bukankah itu satu mujizat yang besar yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri Naomi, yang sebelumnya Naomi tidak pernah pikirkan itu. Ya. Saya percaya akhirnya Naomi akan menyadari semua itu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya di akhir hidupnya. Bahkan orang-orang yang ada di sekeliling Naomi, dia mengatakan bahwa kehadiran Rut lebih daripada 7 orang anak laki-laki. Tuhan membawa Naomi kembali ke Bethlehem karena Tuhan memiliki rencana yang besar bagi Naomi. Bapak Ibu Saudara, mara atau kepahitan hidup seringkali menjadi cara Allah untuk menarik kita datang kepadanya. Naomi harus benar-benar tangannya kosong baru bisa kembali ke Bethlehem. Tanah perjanjian yang seharusnya ia tinggali. Kasus ini bukankah sama dengan perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang anak yang hilang? Kalau saja anak yang hilang itu tetap hidup berkelimpahan, dia tidak akan pernah pulang kembali ke rumah bapaknya. Kesengsaraan, kelaparan justru membuat anak ini kembali kepada bapaknya. Sama dengan Naomi, kalau saja suaminya masih ada, anak-anaknya masih hidup, menantunya beranak cucu, pasti dia tidak akan pernah kembali ke Bethlehem, tanah perjanjian, tanah yang seharusnya tidak boleh dia tinggalkan. Tetapi dengan kehilangan suami dan kedua anaknya, justru Allah menarik kembali Naomi mendekat kepadanya. Seandainya suami dan kedua anak-anaknya tidak mati di Moab, kemungkinan besar Naomi akan meninggalkan Allah Israel. Bagaimana saya bisa tahu? Rut pasal 1 ayat yang ke-15 kita sudah membahas. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Perkataan Naomi ini Bapak Ibu Saudara sekali lagi, telah pulang iparmu kepada bangsanya. Artinya pulang ke Moab. Orpa sudah pulang ke Moab dan kepada para allahnya. Artinya Bapak Ibu Saudara 10 tahun Naomi tinggal di Moab, imannya sudah runtuh. Bangsa Israel tidak pernah mengakui ada Allah lain selain Allah Israel. Tetapi setelah 10 tahun Naomi tinggal di Moab, pemahaman, pengenalannya akan Allah berubah total. Dia memiliki pemikiran yang sama bahwa setiap bangsa memiliki Allah. Dan Moab memiliki Allah sendiri, Israel memiliki Allah sendiri, bangsa-bangsa lain memiliki Allah sendiri. Dan ketika mereka berperang bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, itu berarti Allahnya turut berperang. Siapa yang menang, Allah bangsa itulah yang menang. Pemahaman pengertian seperti ini sudah tertanam di dalam diri Naomi dalam 10 tahun. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Naomi tetap tinggal di Moab, tidak menutup kemungkinan Naomi akan menyembah Allah bangsa Moab. Sama dengan bangsa Israel ketika mereka tiba di bangsa asing. Mereka menikah dengan orang-orang bangsa asing dan mereka menyembah berhala. Mereka menyakitkan hati Tuhan. Justru dengan kehilangan kedua anak dan suaminya, Tuhan menjaga, melindungi, memelihara iman Naomi.
Untuk tetap hanya datang dan menyembah Allah Israel satu-satunya, Allah yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat, yang harus disembah oleh Naomi. Bukankah ini satu kabar baik, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah penuh dengan kasih karunia, dengan berbagai macam cara tanpa dipikirkan oleh Naomi. Tuhan menarik Naomi mendekat kepadanya. Inilah bedanya Allah dengan polisi. Allah menjatuhkan hukuman untuk menarik kita mendekat kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi melalui yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan senantiasa rindu untuk membawa kita semakin dekat kepadanya. Sekalipun kita sudah menyakiti hati Tuhan. Segala hukuman yang Tuhan jatuhkan, supaya kita bisa kembali dan mendekat kepadanya. Inilah kebaikan Tuhan, inilah kasih karunia Tuhan yang Tuhan terus berikan kepada setiap kita, anak-anaknya. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang Mara. Maka kita akan mengingat kisah di mana bangsa Israel mengalami kehausan di padang gurun ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Di tengah-tengah kehausan mereka menjumpai air, tetapi air itu begitu pahit, tidak bisa diminum. Ketika mereka benar-benar haus setelah berjalan 3 hari, mereka melihat air, mereka berlomba-lomba, mereka berlari untuk meminum air itu. Tetapi ternyata air itu begitu pahit, tidak bisa diminum. Mereka marah kepada Musa, yang tentu saja kita tahu bahwa mereka marah kepada Tuhan. Ya, mengapa engkau membebaskan aku dari Mesir sehingga aku mati kehausan? Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, perikop ini mengajarkan sekali lagi tentang marah. Ya, supaya kita bisa memahami, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca perikop ini. Ya, Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Mari kita membaca bersama-sama, mulai ayat yang ke-22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 3 hari tidak minum dan berjalan. Dan mereka tidak mati. Ini pun sudah merupakan mujizat daripada Tuhan. Ya. Ayat yang ke-23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ya, orang-orang yang ada di sekitar di situ tahu persis bahwa air itu sudah mengalir sekian lama dan tidak bisa digunakan karena begitu pahit. Maka tempat itu atau daerah itu dinamakan Mara yang artinya pahit. Ayat yang ke-24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya. Ketika mendengar komplain atau sungut-sungut daripada bangsa Israel. Ayat yang ke-25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat yang ke-26 firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat yang ke-27, sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu Saudara, kehadiran bangsa Israel di Mara, kembali Tuhan menyatakan kuasanya. Menyatakan mujizatnya untuk merubah air yang pahit menjadi manis.
Air itu pahit sekian lama kita tidak tahu. Sudah bertahun-tahun. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar di situ. Yang ada di tanah Kanaan tahu. Bahwa air itu tidak berguna. Tetapi dengan sekejap Tuhan melakukan mujizatnya. Merubah air yang pahit menjadi manis. Bapak Ibu Saudara, kembali bangsa Israel mengalami mujizat Tuhan. Kembali bangsa Israel mengalami dan memahami kemahakuasaan Tuhan. Kembali bangsa Israel mengenal siapa Allah Israel. Bukan saja Allah yang sanggup membebaskan bangsa Israel dari Mesir dengan berbagai macam mujizat. Membelah air Tebrau menjadi dua. Membelah laut menjadi dua. Tetapi dalam hal ini mereka kembali menyaksikan Allah adalah Allah yang sanggup mengubah air yang pahit menjadi manis. Bapak Ibu Saudara, marah seringkali diizinkan Tuhan agar kita bisa semakin mengenal siapa Allah yang begitu mengasihi kita. Dan kalau kita kembali kepada teks ini Bapak Ibu Saudara, ketika air yang pahit menjadi manis, Tuhan menyampaikan ketetapan-ketetapannya. Tuhan menyampaikan isi hatinya. Apa yang menjadi kerinduan dalam hatinya Tuhan sampaikan di Mara. Setelah air Mara itu diubah menjadi manis dan bisa memberikan kehidupan kepada bangsa Israel. Tuhan menyampaikan isi hatinya. Tuhan menyampaikan ketetapan-ketetapannya. Tuhan menyampaikan janji-janjinya. Supaya ketika orang Israel menjalankan ketetapan-ketetapannya, maka berkat Tuhan melimpah. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan memberikan marah dalam kehidupan kita, jangan putus asa. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat, Allah yang penuh dengan maha kuasa, tetapi juga Allah yang mengasihi kita. Kita harus percaya bahwa melalui marah yang harus kita alami, sebenarnya Tuhan ingin menyampaikan isi hatinya kepada kita. Dalam banyak pengalaman hidup kita, ketika kita benar-benar mengalami satu kepahitan, kita harus membuka hati kita. Kita harus mengerti dan menyadari bahwa seringkali Allah berbicara dalam keadaan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, di dalam mengikut Tuhan lebih dari 40 tahun. Saya mengalami hal yang sama seperti yang Naomi alami. Justru dalam saat-saat di mana saya harus melewati lembah kekelaman, kegelapan, kesedihan, kepahitan. Justru saya bisa mendengar suara Allah dengan jelas. Saya bisa mendengar isi hati Tuhan, kerinduan hati Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya demi masa depan saya. Demi Tuhan benar-benar mengambil alih masa depan saya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi saya pribadi. Dan juga masa depan saya bagi keluarga, bagi gereja di mana saya melayani. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita seperti saya sudah katakan tadi. Bukan satu kebetulan. Allah berdaulat, Allah berkuasa. Allah tidak mungkin melakukan segala sesuatu tanpa mengontrolnya. Semua yang terjadi Tuhan izinkan. Dan kita harus tahu bahwa itu semua sebenarnya hanya untuk menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Tuhan rindu memberkati kita dengan penuh kelimpahan. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-27. Setelah Allah menyampaikan ketetapannya. Ya, setelah Allah merubah air pahit, air mara menjadi manis. Allah menyampaikan isi hatinya. Mereka berjalan dan tiba di Elim. Ayat yang ke-27 mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bukan saja satu tempat air mara yang diubah menjadi manis. Tetapi ketika Tuhan menuntun mereka keluar. Melewati mara. Tiba di Elim. Bapak Ibu Saudara. Air berkelimpahan di sana. Ada 12 mata air yang melambangkan ke-12 suku Israel. Yang ada di dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Ada 70 pohon korma. Mereka tidak akan pernah kelaparan. Hidup di dalam berkat dan kelimpahan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, bukankah ini sudah merupakan satu kasih karunia Tuhan? Belum mereka benar-benar mentaati perintah Tuhan, Tuhan sudah memberikan berkat yang begitu melimpah. Bapak Ibu Saudara, kita memiliki Tuhan yang seperti itu. Ya. Sekalipun Naomi masih dalam kepahitan, belum mengerti tentang Tuhan, belum mengerti dan mengenal Allah dengan baik, Allah sudah memberkati Naomi tanpa ada kelap. Pemeliharaan Allah sudah dinyatakan, Naomi tidak akan kelaparan. Kita akan melihat di dalam pasal yang kedua minggu depan. Ya, Naomi dipelihara oleh Tuhan, sama persis dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, inilah yang akan menjadi pengalaman hidup kita. Kalau kita benar-benar mengalami, kalau kita benar-benar mengenal Allah kita dengan baik, kita akan mengalami hal yang sama. Berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Mara, kepahitan akan diubah menjadi berkat. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur jika perikop yang terakhir di pasal yang pertama ini kembali mengingatkan setiap kami ya Tuhan, bahwa kami aman bersama dengan Kau. Masa depan kami ada di bawah kedaulatan dan kemahakuasaan-Mu yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga ya Tuhan. Termasuk kejahatan kami sebagai anak-anak-Mu, kedegilan kami, kekerasan hati kami, kesombongan yang kami miliki Tuhan tidak bisa membatasi kedaulatan dan kuasa dan kasih-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami untuk bisa melihat kehidupan kami dari sudut pandang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong. Kami berdoa menyerahkan masa depan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang sedang kami alami, kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Tolong kami, lembutkan hati kami untuk bisa menjalani kehidupan ini ya Tuhan, sebagaimana yang Kau mau. Jangan keraskan hati kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi siapapun yang berjumpa dengan kami. Terima kasih untuk kepercayaan, untuk nafas hidup yang Kau berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa nanti hari Minggu di dalam ibadah hari Minggu jam 3 petang. Baik secara online maupun in person di gereja. Tuhan memberkati. Wonder